Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet jelang keberangkatannya ke luar negeri. Prabowo berpesan agar para menteri dapat menghubunginya bila ada masalah. Ia menegaskan dirinya terbuka untuk menerima komunikasi langsung dari para jajaran kabinet. Dengan pakaian serba putih, para menteri kabinet merah putih menghadiri rapat kabinet pada Rabu 6 November 2024 siang. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo ketika membuka sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta Pusat. Sidang kabinet dilakukan untuk mempersiapkan program kerja pemerintah selama Prabowo melakukan lawatan ke beberapa negara pada akhir pekan ini. Prabowo menyampaikan bahwa lawatan ke luar negeri akan dimulai dari Amerika, dilanjutkan dengan pertemuan dengan kelompok G7 hingga ke Tiongkok. Presiden juga mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut akan dibahas soal ekonomi yang penting bagi Indonesia. Namun, jika ada masalah, Prabowo menegaskan dirinya terbuka untuk dihubungi oleh para menterinya. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih, para menteri koordinator, para menteri, ketua Dewan Otonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan para kepala badan yang hadir. Sore hari ini saya selenggarakan sidang kabinet paripurna berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara, antara lain menghadiri KTT APEC di Peru,
dan G20 di Brazil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris. Dan juga ada kemungkinan saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7 kita diundang juga. Karena ini berarti suatu kehormatan Indonesia dianggap juga pantas diundang G7. Jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, dan kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita. Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang sangat penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara boleh telepon langsung. Ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu jodal. Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab untuk rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan. Ya. Saya membuka pintu. Kira-kira kalau bukan saya cukup ya, supaya teman-teman media bisa.